Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian yang sedang belajar dari rumah. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan ketika kita membeli sesuatu. Kemudian misalkan kita menghitung luas keliling panjang dari sebidang tanah, menentukan prediksi dari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kalian buka-buka kembali materi mengenai bentuk aljabar karena itu merupakan prasyarat kita belajar materi ini. Oke, like, comment, and share apabila video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe bagi kalian yang baru gabung di channel ini. Terima kasih, selamat belajar. Baik, kita mulai ke persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita ke persamaan linear satu variabel, kita harus tahu dulu apa itu persamaan. Nah, dari kata persamaan, kita tahu bahwa persamaan itu ada tanda sama dengannya, kan? Itu cirinya. Jadi, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi, cirinya ada tanda sama dengan. Ini dari SD juga sudah kita temui ya, sudah kita pelajari tanda sama dengan seperti ini di pelajaran matematika. Kemudian ada kalimat terbuka di sana. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimatnya bisa benar, bisa salah. Atau dengan kata lain kalimat yang masih memuat variabel. Misalkan gini, ada 2 ditambah X sama dengan 10. Nah, X-nya itu adalah variabel. Kalau kita isi dengan 8, maka hasilnya akan benar kalimatnya. Karena 2 ditambah 8 sama dengan 10. Tapi kalau X-nya kita isi dengan 3, dengan 5, dengan 6, nah itu kalimatnya akan bernilai salah. Gitu ya. Lalu, apa persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Tepat 1 ya. Jadi, pangkatnya hanya 1. Bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat X-nya itu merupakan variabel dan pangkatnya 1. Di mana A-nya ini angka di depan X itu disebut sebagai koefisien dan B-nya angka yang tidak bervariabel itu disebut dengan konstanta. Dan AB merupakan anggota bilangan real di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, 0 dikali yang ada variabelnya berarti 0 dikali variabel jadi 0. Jadi bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Oke, kita identifikasi bentuk dari persamaan linear satu variabel. Dari contoh yang ini dulu, yang pertama. 5X ditambah 2 sama dengan 0. Ini ada tanda sama dengannya. Ada variabel X satu-satunya. Dan pangkat dari X-nya juga 1. Berarti ini merupakan persamaan linear satu variabel. 2T sama dengan 14. Nah, di sini hanya ada satu variabel yaitu T. Maka ini termasuk satu variabel. Oke, kita cek yang kedua. 3A dikurangi B sama dengan 6. Nah, di sini juga sama persamaan. Tetapi ada A dan B. Berarti variabelnya ada 2. Meskipun pangkat dari variabelnya 1. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Sama ya. X dan Y-nya pangkatnya 1. Persamaan, tapi X dan Y merupakan 2 variabel. Jadi di sini adalah 2 variabel. Yang ketiga juga sama-sama sama dengan, tapi di sini sama-sama memiliki 3 variabel. Yang pertama K, 2L, M. Terus di kalimat yang kedua 5P dikurangi 2Q ditambah R. Ada P, ada Q, ada R. Jadi ada 3 variabel. Itu tidak termasuk persamaan linear satu variabel. Atau kita temui seperti ini. 2X pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 8. Di sini ada tanda sama dengan. Ini merupakan persamaan betul. Tetapi lihat
X-nya ini satu variabel, betul. Pangkat dari X-nya tetapi bukan 1. Di sini lebih dari 1, yaitu 3. Berarti 2X pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 8 itu bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Jadi yang betul hanya ini ya. Yang 5X ditambah 2 sama dengan 0 dan yang 2T sama dengan 14. Nah, itulah persamaan linier satu variabel. Gampang kan? Oke, kita ke contoh soal persamaan linier satu variabel. Nah, sini misalkan ada soal 8X dikurangi 3 sama dengan 5X ditambah 12. Nah, penyelesaiannya karena di luas kiri dan kanan mengandung angka yang bervariabel, sama-sama ada angka yang bervariabel, konstanta juga, maka kita harus kelompokkan angka yang bervariabel dengan angka yang bervariabel, konstanta dengan konstanta. Kita sepakati ya, yang bervariabel di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Jadi kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Sehingga di ruas kiri sudah ada 8X, kita gabung yang positif 5X ke ruas kiri kita tarik. Yang tadinya positif 5X menjadi negatif 5X, sehingga 8X dikurangi 5X, seperti itu. Sama dengan di kanan sudah ada positif 12. Di kiri negatif 3, kita gabung negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3. Menjadi 12 ditambah 3. 8X dikurangi 5X sama dengan 3X. Kemudian 12 ditambah 3 sama dengan 15. X sama dengan, berarti ini 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kalau kita bingung kok 15 dibagi 3 bukan 3 dibagi 15, seperti itu, kenapa? Nah, kita misalkan saja dengan bilangan yang sederhana. Contohnya gini, 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 kita tahu sama dengan 10. Nah, sekarang kita coba bagaimana mencari 2 dari 10 dan 5. Betul, berarti 2 itu dari 10 dibagi 5. Nah, sama halnya dengan yang tadi. 3 kali X sama dengan 15. Berarti untuk mencari X yaitu 15 dibagi 3. Soal yang kedua. 2 dikurangi 4X dibagi dengan 6. Dikurangi X ditambah 3 dibagi dengan 5 sama dengan 4 dikurangi X dibagi dengan 3. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, di sini kita lihat semua penyebut ya. Semua penyebutnya di sini ada 6, 5, dan 3. Nah, kita cari kelipatan 6 berapa, kelipatan 5 berapa, kelipatan 3 berapa. Nah, dari ketiga kelipatan angka-angka tersebut cari yang sama, yang terdekat yang sama. Itu adalah 30. Nah, berarti kita kalikan dengan 30. Kedua ruas kiri dan kanan kita kalikan 30. Oke, kita tulis lagi. Nah, kita satu persatu ya. 30 ini dikalikan yang 2 dikurangi 4X per 6 dulu. Kita tulis dulu. Nah, 2, misalkan ini kita pisahkan dulu. 2 dikurangi 4X dibagi dengan 6 dikali 30. Nah, ini untuk mempermudahnya tidak usah kita kalikan 2, kemudian dikurangi 4 kali 30 dulu, baru dibagi 6. Supaya lebih mudah, kita bagikan dulu aja 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 berapa? 5. Berarti 5-nya kita simpan di depan. Jadi yang tersisa adalah 5 dikali 2 dikurangi 4X. Kita tulis 5 dikali 2 dikurangi 4X. Sama halnya dengan yang barusan, kita kalikan 30 dengan X ditambah 3 dibagi 5. Kita cukup bagikan 30 dengan 5 berapa? 6. Berarti 6-nya kita simpan di depan, sehingga di sini dikurangi 6 kali X ditambah 3. Sama dengan 30 dibagi 3, 10. 10-nya kita simpan di depan, jadi sama dengan 10 dikali 4 dikurangi X. Nah, setelah seperti ini kita jabarkan. Di sini ada distributif perkalian terhadap pengurangan, perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Jadi satu persatu ya.
Di sini 5 kali 2-nya 10 dikurangi 5 kali 4x 20x. Yang ini negatif 6 dikali x, negatif 6x, langsungnya digituin. Negatif 6 dikali positif 3, negatif 18, sama dengan 10 kali 4-nya 40 dikurangi, atau 10 dikali negatif x, atau mau 10 dikali 1x, jadi 10x jadinya ke bawah ya. 10 dikali 4 40, 10 dikali 1x 10x, ininya dikurangi. Setelah itu seperti biasa kita gabung yang bervariabel di ruas kiri, yang konstanta saja di ruas kanan. Kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Di ruas kiri di sini ada negatif 20x dikurangi 6x. Kita gabung nanti dengan yang di ruas kanan, negatif 10x, kita tarik ke ruas kiri, jadi positif 10x ya, jadi ditambah 10x, sama dengan yang ini sudah ada 40 di ruas kanan, yang 10 ini yang positif jadi negatif, jadi 40 dikurangi 10, yang ini tadinya negatif 18 jadi positif, jadi 40 dikurangi 10 ditambah 18 untuk di ruas kanan ya. Seperti ini, 40 tambah 18 dikurangi 10. Negatif 20x dikurangi 6x, negatif 26x ditambah 10x, jadi negatif 16x. Sama dengan 40 ditambah 18, 58 dikurangi 10, 48. Nah, ini berarti x-nya bisa 48 dibagi negatif 16 langsung. Boleh juga kedua ruas dibagi negatif 16 supaya variabelnya hanya x saja, jadi x sama dengan. Boleh 48 langsung dibagi negatif 16, boleh kedua ruas dibagi negatif 16 ya, berarti menjadi negatif 16 dibagi negatif 16, negatif 16 dibagi negatif 16, 1x atau x saja. 48 dibagi negatif 16 adalah negatif 3. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita ke aplikasi persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ini berbentuk soal cerita. Ya, untuk contoh 2. Soal pertama, sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal 2x ditambah 6 dan 3x ditambah 2 meter. Panjang diagonal kolam tersebut adalah, kita diminta untuk mencari panjang diagonal kolam ikan ya, dimana diagonalnya ada 2. Tentu saja karena persegi panjang, diagonal 1 dengan diagonal 2 itu sama. Penyelesaiannya kita tahu ada 2 buah diagonal, pasti sama. Diagonal yang pertama 2x ditambah 6, diagonal yang kedua 3x ditambah 2. Nah, karena diagonalnya sama ya, kedua diagonal sama, berarti diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Itu artinya 2x ditambah 6 sama dengan 3x ditambah 2. Ini sudah menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Maka kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian PLSP tadi. Kita gabung yang ada variabelnya di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. 2x di ruas kiri kita gabung dengan 3x di ruas kanan, kita tarik yang tadinya positif 3x menjadi negatif 3x, sehingga di ruas kiri 2x dikurangi 3x. Kemudian di ruas kanan ada konstantanya 2, kemudian di ruas kirinya konstanta positif 6, kita tarik ke kiri, yang tadinya positif menjadi negatif, jadi 2 dikurangi 6 itu ya, 2x dikurangi 3x ya, negatif x atau negatif 1x, 2 dikurangi 6, negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1, di sini kan ada 1 ya. Atau kalau tidak mau seperti itu, kita kalikan dengan negatif lagi kedua ruas, sehingga menjadi positif x, negatif kali negatif 4 menjadi positif 4 ya. Kalau cara biasanya berarti x sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1 adalah 4, sehingga x sama dengan 4. Setelah
ketemu X-nya sama dengan 4, kita substitusi untuk mencari panjang diagonal ke salah satu diagonal. Nah, misalkan ke diagonal yang pertama, X-nya kita ganti dengan 4, 4 kali 2, 8, tambah 6, sama dengan 14. Jadi, panjang diagonal kolam ikan tersebut adalah 14 meter. Masing-masing ya. Contoh yang kedua. Umur bintang 6 tahun yang lalu 4/5 kali umur bintang pada M tahun yang akan datang. Saat ini, umur bintang 30 lebihnya dari 1/2 umurnya pada 10 tahun yang lalu. Tentukan umur bintang saat ini dan nilai M jika M adalah bilangan bulat positif. Jadi M di sini bukan variabel ya. M di sini adalah bilangan bulat positif. Pusing juga ya untuk mengetahui umur bintang ini. Coba kenalan sama bintangnya biar kita langsung tahu umurnya ya. Nah, penyelesaian untuk soal ini kita harus kita harus kita sajikan bahasa verbal ini pada kalimat-kalimat matematika. Untuk yang pertama, kita misalkan dulu nih umur bintang yang sekarang itu dengan variabel misalkan maunya X. Misalkan umur bintang saat ini adalah X tahun. Nah, di sini kita punya dua pernyataan ya, bahwa katanya umur bintang 6 tahun yang lalu 4/5 kali umur bintang pada M tahun yang akan datang. Berarti bisa kita tulis X dikurangi 6. Bintang yang sekarangnya X, 6 tahun yang lalunya berarti dikurangi 6 karena yang lalu. Kalau yang akan datang ditambah. Sama dengan 4/5 katanya kali umur bintang pada M tahun yang akan datang. X-nya yang sekarang, M tahun yang akan datang belum diketahui karena yang akan datang, maka di sini positif M. M ini adalah bilangan bulat positif. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Kemudian ada lagi saat ini, berarti kalau saat ini adalah umur bintang pada saat ini ya, yang X tahun ini, berarti X sama dengan umur bintang 30 lebihnya dari 1/2 umurnya pada 10 tahun yang lalu. Bisa kita tulis X sama dengan 1/2 kali X dikurangi 10, kan ini 10 tahun yang lalu ada 30 lebihnya, berarti ditambah 30. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari umur bintang pada saat ini seperti yang ditanyakan, bisa sebenarnya kita ke persamaan yang kedua langsung supaya lebih mudah ya. Tapi karena di sini ada persamaan 1 dulu, mau ke persamaan 1 juga tidak apa-apa. Oke, dari persamaan 1 kita peroleh ya, ini untuk persamaan 1 itu lebih cenderung mencari nilai M. Untuk persamaan 1 ada X dikurangi 6 sama dengan 4/5 X ditambah M. Nah, di sini kan ada pecahan 4/5. Untuk menjadikan pecahan ini bilangan bulat saja, 5 di sini di bawahnya penyebutnya, maka kita kalikan lagi 5 supaya 5 dibagi 5-nya jadi 1. Nanti jadi 1. 1 kali 4 itu adalah 4. Bulat kan? Karena ruas kanan dikali 5, maka ruas kiri juga dikali 5. Jadi kedua ruas dikali 5. 5 kali X, 5X, 5 kali 6, 30 sama dengan 4/5 dikali 5, 5 bagi 5, 1 kali 4, 4. Ini sama dengan 4 kali X ditambah M. Nah, ini kita jabarkan 4 kali X-nya 4X, 4 kali M, 4M. Kita tulis lagi 5X dikurangi 30 sama dengan 4X ditambah 4M. Nah, di sini penyelesaian penyelesaian persamaan linear satu variabel. Variabel gabung dengan variabel, konstanta gabung dengan konstanta. Ini M bu, variabel bukan. Tadi M itu adalah bilangan bulat positif. Berarti ini konstanta juga. Berarti 5X kita gabung dengan 4X. 5X sudah ada di ruas kiri, yang 4X positif pindah ke kiri jadi negatif. Jadi 5X dikurangi 4X sama dengan 4M, di sini sudah ada positif 4M, yang negatif 30 pindah ruas ke kanan jadi positif 30. Oke, 5X dikurangi 4X, X atau 1X,
sama dengan 4M ditambah 30. Ini belum bisa dicari langsung ya, karena kita harus tahu dulu X-nya berapa atau umur bintang pada saat ini berapa. Itu dari persamaan 2. Oke, dari persamaan 2, nah X sama dengan 1/2 X dikurangi 10 ditambah 30. Untuk 1/2 nya ini menjadi 1, kita kalikan 2 ya. Kalikan 2. Kanan kali 2, kiri juga kali 2. Kedua ruas dikali 2. 2 kali X, 2X, sama dengan 2 kali 1. 2 dibagi 2, 1. Jadi yang tersisa X dikurangi 10 ditambah 30 kali 2, 60. Tuh ya. 2X, nah ini kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian persamaan linear satu variabel, gabung, X-nya pindah dari positif di kanan ke kiri jadi negatif 2X dikurangi X saja ya. Sama dengan negatif 10 ditambah 60 nanti adalah 50. Jadi 2X dikurangi X-nya X, negatif 10 ditambah 60 adalah 50. Nah, inilah umur bintang saat ini. Karena tadi umur bintang saat ini adalah X tahun. Sedangkan X itu 50, berarti umur bintang saat ini adalah 50. Untuk mencari M tahun yang akan datang tadi, kita substitusi X sama dengan 50 ini ke persamaan yang sudah kita peroleh ini. Ya. Berarti X-nya 50, kita ganti X-nya dengan 50. 50 sama dengan 4M ditambah 30. Kita gabung konstanta dengan konstanta. Berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 4M. 50 dikurangi 30, 20 sama dengan 4M. M sama dengan 20 dibagi 4 adalah 5M. Nah, inilah nilai M yang tadi. M adalah bilangan positif. Yang tadi adalah M tahun yang akan datang tadi ya. Jadi umur bintang saat ini 50 tahun dan nilai M-nya adalah 5. Seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan linear satu variabel dari kata pertidaksamaan. Ya, kita tentu saja harus tahu dulu pertidaksamaan itu apa. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda pertidaksamaan tentunya. Tanda pertidaksamaan ada 5 seperti ini. Ini ada tanda kurang dari atau ada yang menyebutkan lebih kecil dari. Yang kedua, kurang dari atau sama dengan, ada yang menyebutkan lebih kecil dari atau sama dengan. Ini tanda sama dengannya ada di bawah ya, jadi dibacanya ada ataunya. Kemudian yang ini lebih dari atau bisa dibaca lebih besar dari. Seterusnya ini lebih dari atau sama dengan bisa dibaca lebih besar dari atau sama dengan. Yang ini jelas tidak sama dengan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear satu variabel yang akan kita pelajari? Nah, ini merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tepat 1. Jadi nanti ada variabel dan satu-satunya, kemudian pangkatnya juga 1. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini, AX ditambah B. Kalau kita menggunakan salah satu, misalkan ini lebih dari 0. Bisa AX ditambah B. Kurang dari atau sama dengan 0 dan seterusnya. Yang 5 ini yang bisa digunakan untuk bentuk umum, di mana A-nya tidak sama dengan 0, kemudian AB merupakan anggota bilangan real. Masih dengan mencari nilai variabel tentunya di setiap penyelesaiannya dan juga membuat kalimat terbuka menjadi tertutup bernilai benar. Nah, di dalam pertidaksamaan linear satu variabel ada grafik-grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kalau grafiknya nanti, ya grafik ini ada garis bilangan. Di sini ini A dan B merupakan angka atau bilangan. Di sini kalau grafiknya seperti ini, ini A-nya jendolan penuh hitam ya bulat. Artinya apa?
A dan B itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Di sini ada tanda sama dengan. Jadi kalau pertidasamaannya itu ada tanda sama dengan di bawahnya, strip di bawahnya, maka angka-angka tersebut A dan B ini ikut serta dalam himpunan penyelesaian. Kita lihat yang kedua. A dan B-nya ternyata di sini bulatannya bolong, seperti ini putih. Nah, kalau seperti ini, maka A dan B tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Di sini tanda pertidasamaannya tidak ada tanda sama dengan. Nah, ini sama-sama X-nya ada di antara angka A dan B. Tinggal pada himpunan penyelesaiannya kita tentukan A dan B-nya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak. Kalau bulatannya penuh ya termasuk. Tandanya seperti ini ya termasuk. Dua-duanya termasuk. Kalau ini dua-duanya tidak termasuk A dan B-nya. X tepat antara A dan B. Yang ketiga, A yang bulatan penuh, yang B-nya bolong. Yang hitamnya A gitu. Berarti di sini tanda pertidasamaannya ini ada tanda sama dengannya, sedangkan yang B-nya tidak ada, sehingga pada grafiknya bolong. Artinya apa? A termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dan B tidak ada. Tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Yang selanjutnya, A-nya bolong, B-nya bulatan penuh, sebaliknya dari yang barusan. A-nya tidak termasuk, sedangkan yang B-nya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. A-nya tidak ada tanda sama dengan, sedangkan B-nya ada tanda sama dengan. Yang ini, apa ini A ya? A tanda bulatan penuh dan tidak ada lagi B. Berarti kalau panahnya ke kanan, artinya himpunan penyelesaiannya ini lebih dari A. Semuanya ke sana, lebih dari A. Gitu kan? Lebih besar dari A. Kalau yang bawah B bulatan bolong ke kiri, berarti himpunan penyelesaiannya ada angka-angka di sebelah kiri B atau angka-angka yang lebih kecil dari B, di mana B-nya tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nanti akan lebih jelasnya apabila kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan di dalam pertidaksamaan linear satu variabel ada sifat yang perlu diperhatikan, yaitu tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah. Kalau di sini berubah, tidak akan berubah apabila ruas kiri dan ruas kanan dikurangi atau dijumlah dengan bilangan positif maupun negatif, dikurangi atau ditambah, itu tidak akan mempengaruhi tanda pertidaksamaan. Tapi kalau kedua ruas kiri atau kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ya, tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ini nanti kita akan lebih memahaminya di dalam soal. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel? Kita cek ya, apa kita sudah mengenali pertidaksamaan linear satu variabel dari definisi yang sudah kita pelajari dan bentuk umumnya. Coba kita lihat di sini. 12 kurang dari atau sama dengan 3x dikurangi 3. Masuk ke syarat yang pertama adalah suatu pertidaksamaan yang milik variabel. Variabelnya ada satu ya, karena satu variabel. Di sini ada satu variabel, betul. Pangkatnya harus satu, tepat satu. Berarti kalau yang ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, yang kedua. Di sini ada n dengan n kuadrat. Beda nggak n dengan n kuadrat? Kalau n ini pangkat 1, kalau ini pangkat 2. Jelas beda ya, berarti ini ada dua variabel, yang satu n, yang satunya n kuadrat. Berarti meskipun ini ada tanda pertidaksamaan, merupakan pertidaksamaan, tetapi di sini variabelnya ada dua. Jadi di sini tidak termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, ini ada tanda pertidaksamaan kurang dari. Di sini juga x-nya ada, yaitu variabelnya 1. Pangkatnya juga 1 ya. Maka yang ketiga termasuk ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Satu lagi, A ditambah 2B lebih dari atau sama dengan 6. Di sini ada tanda pertidaksamaan. Ini merupakan pertidaksamaan linear
Tapi A dan B jelas-jelas merupakan dua variabel yang berbeda. Nah, itulah pertidasamaan linear satu variabel. Oke, sekarang kita ke contoh soal pertidasamaan linear satu variabel ya. Pada dasarnya ini sama saja dengan persamaan linear satu variabel ya. Dengan mengelompokkan di ruas kiri itu harus ada variabel, di kanan konstanta saja gitu. Cuman mungkin sedikit berbeda caranya. Nah, di sini kita tulis lagi, di sini ada soal 2x dikurangi 2 lebih dari atau sama dengan 8 ditambah 7x. Oke. Karena tadi di kiri harus ada variabel saja, sedangkan di sini ada konstanta, di kanan konstanta saja, sedangkan di sini ada variabel, berarti ini untuk yang kanan dulu ya, kita fokus ke yang kanan dulu. Kita harus hilangkan angka yang bervariabel ini, 7x menjadi 0 dikurang atau ditambah berapa? Ya, karena di sini positif 7x, untuk menjadi 0 ya kita tinggal kurangkan dengan 7x. Karena di ruas kanan dikurangi 7x, maka ruas kiri dikurangi 7x, berarti kedua ruas dikurangi 7x. Ya, kita tulis lagi, dua-duanya dikurangi 7x. Negatif 2, kita turunkan ke bawah, 2x dikurangi 7x itu negatif 5x. Lebih dari atau sama dengan 7x dikurangi 7x kan 0, berarti tersisa konstanta 8. Nah, sudah sesuai syarat, 8 di sini konstanta di ruas kanan, tapi di ruas kiri masih ada konstanta. Maka untuk negatif 2 ini menjadi 0, kita harus tambahkan 2, karena di sini negatif 2. Untuk menjadi 0 berarti harus ditambah 2. Kiri ditambah 2, kanan juga ditambah 2. Kedua ruas ditambah 2. Itu ya. Nah, negatif 2 ditambah 2, 0, tersisa negatif 5x, 8 ditambah 2, 10. Ya, negatif 5x lebih dari atau sama dengan 10. Oke. Kemudian di sini variabel ini, negatif 5x ini harus si x-nya harus koefisiennya 1. Jadi koefisien dari x itu harus 1, sedangkan di sini negatif 5. Untuk menjadi 1 berarti negatif 5 harus dibagi dengan negatif 5. Gitu. Nah, berarti kedua ruas harus dibagi negatif 5. Di dalam pertidasamaan linear satu variabel, kalau dibagi negatif, maka tanda pertidasamaan berubah. Kalau tadinya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan, kalau tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari jadi kurang dari jadi lebih dari, sebaliknya gitu. Ya, itu karena dibagi negatif, ya, jadi berubah. Negatif 5x dibagi negatif 5, 10 dibagi negatif 5. Hasilnya negatif 5x dibagi negatif 5, x saja atau 1x, 10 dibagi negatif 5, negatif 2. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari x lebih dari atau kurang dari atau sama dengan negatif 2 ini, maka kita harus buat grafik. Ya, supaya lebih jelas, tepat, akurat, kita buat grafik. Di sini ada garis bilangan. Kita tahu di tengah-tengahnya ada 0, sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif angka-angkanya gitu ya. Kalau kita taruh di sini 0 ya, sebenarnya tidak apa-apa. Karena di sini negatif 2 berarti ada di sebelah kiri 0. Ya, dari sebelah kiri 0 itu hanya untuk mengira-ngira saja negatif 2 ini ada di mana. Kalau 0-nya di sini berarti ada di sebelah kiri ya. Kemudian di sini ada tanda sama dengan, tanda kurang dari atau sama dengan. Berarti negatif 2 ini diajak gitu kan, diajak menjadi himpunan penyelesaian. Berarti di sini harus kita buat bulatannya penuh hitam. Kalau ini kan bolong gitu kan, tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kalau di sini bulatan hitam, berarti negatif 2 juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke. Kemudian kalau tidak ada sama dengannya gimana? Kalau tidak ada sama dengannya berarti ini bulatannya tidak penuh seperti ini. Bolong seperti ini. Ini mau dihapus lagi juga tidak apa-apa ya. Karena ini tidak ada, ini hanya untuk memperkirakan saja. Karena di sininya kurang dari atau sama dengan, berarti kurang dari itu ke kiri. Kalau lebih dari ke kanan. Grafik di arsirnya, anggota-anggota bilangannya ini adalah sebelah kiri negatif 2. Gitu ya.
Nah, seperti ini grafiknya. Jadi, angka apapun itu di sebelah kiri negatif 2 dan negatif 2 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Bisa kita buat himpunan penyelesaian secara matematis. X sedemikian hingga, ini dibacanya sedemikian hingga ya. Ini sudah dibahas di materi himpunan waktu kelas 8. Ini tulis lagi X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Dan X-nya anggota bilangan real. Nah, kalau ditanya berapa saja sih si X itu? Kalau ditanya berapa saja si X itu, berarti kita bisa jabarkan. Negatif 2-nya termasuk karena ada tanda sama dengan. Yang di sebelah kiri angka 2 atau yang angka-angka yang lebih kecil dari negatif 2 juga termasuk semuanya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Di sini ada tanda titik 3, artinya itu dan seterusnya. Untuk nomor 2. Nah, di sini ada 2 nih pertidaksamannya ya. 3x dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 5x ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 21. Penyelesaiannya seperti apa? Karena di sini ada 2 tanda pertidaksamaan ya, angka lebih baik ini satu-satu. Kita bagi 2 bagian. Nah, ini bagian yang pink, bagian pertama. Kemudian ini bagian kedua yang biru. Kemudian satu persatu bagian pertama dulu ya. Kita pisahkan, kita selesaikan dulu. 3x dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 5x ditambah 6. Ya, kita selesaikan seperti tadi. Di sini ada 5x, sedangkan yang ada variabelnya harus ada di sebelah kiri. Berarti 5x harus kita jadikan 0. 5x menjadi 0 itu ketika dia dikurangi 5x. Berarti yang ruas kanan ini harus dikurangi 5x supaya 5x ini menjadi 0. Karena ruas kanan dikurangi 5x, ruas kiri juga dikurangi 5x. Jadi kedua ruas dikurangi 5x ya. Jadi 3x dikurangi 4, 5x ditambah 6 dikurangi 5x ya. Ini juga dikurangi 5x. Maaf. 3x dikurangi 5x negatif 2x, jadi negatif 4 dikurangi 2x kurang di atas sama dengan 5x dikurangi 5x-nya 0, tersisa 6. Nah, ini sudah konstanta. Di sini negatif 4, tidak boleh ada negatif 4 ya, tidak boleh ada konstanta di ruas kiri, maka konstanta ini negatif 4 ini harus dibuat menjadi 0 dengan cara ditambah 4, karena di sini negatif. Karena harus ada variabel saja di sebelah kiri. Negatif 4 ditambah 4 ya 0. Berarti kiri kanan harus ditambah negatif 4. Maaf, positif 4. Kedua ruas ditambah 4 gitu kan. Karena di sininya negatif. Kalau di sini positif baru dikurangi atau ditambah negatif 4. Kemudian kita tulis ditambah 4 dua-duanya. Negatif 4 ditambah 4 0. Tersisa negatif 2 di sebelah kiri, 6 ditambah 4, 10. Ya, nah untuk menjadi koefisien X-nya 1, harus dibagi negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 kan 1. 10 juga harus dibagi negatif 2, jadi kedua ruasnya harus dibagi negatif 2. Tadi ingat sifat dari pertidaksamaan linear satu variabel akan berubah tandanya jika dibagi negatif. Nah, berarti nanti tanda pertidaksamaannya akan menjadi seperti ini. Berubah karena dibagi negatif. Ya, negatif 2 dibagi negatif 2-nya X saja. 10 dibagi negatif 2-nya negatif 5. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya ini adalah garis bilangan. Negatif 5 ini ada di sebelah kiri ya. Lebih kiri gitu kan, karena negatif 5 lebih kecil. Tanda jendolnya terbuka atau tertutup? Karena di sininya ada tanda sama dengan, maka tanda jendolnya penuh bulatan. Nah, kiri kanan, ke kiri ke kanan mengarsirnya. Karena di sini lebih dari, maka kita arsir ke kanan. Jadi angka-angka di sebelah kanan negatif 5 merupakan himpunan penyelesaian dari ini yang sementara ya, karena ini kan 2, ininya berarti nanti digabung. Oke, untuk bagian kedua 5x ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 21. Oke, berarti di sini kedua ruas harus dikurangi 2x. Kenapa? Karena 2x ini menjadi 0 itu harus dikurangi 2x. Gitu ya.
kedua ruas dikurangi 2x. Maka di sini 5x ditambah 6 dikurangi 2x, 2x ditambah 21 dikurangi 2x. 5x dikurangi 2x-nya, ini terburu-buru kedua ruas di 5x dikurangi 2x-nya adalah 3x, ini positif 6. Kemudian 2x dikurangi 2x-nya 0, tersisa 21. 3x, nah ini untuk positif 6 ini supaya jadi 0 kan dikurangi 6, kedua ruas dikurangi 6, baru ke sini ya. Berarti 3x 21 dikurangi 6, 15. Nah, x ini untuk menjadi 1 koefisiennya berarti harus dibagi 3 ya. 3x dibagi 3, x, 15 dibagi 3, 5. Jadi x kurang dari atau sama dengan 5. Kita tulis grafiknya. Karena di sini positif 5 berarti lebih kanan ya. Jendolannya merupakan jendolan penuh karena di sini ada tanda sama dengan. Karena kurang dari berarti kita arsir ke kiri. Gitu. Kemudian karena di sini ada dua bagian, nah kita gabungkan grafiknya, kita tarik dari atas ke bawah. Kita buat lagi ya, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Yang ini juga sama, kita gabung. Di sini kan negatif 5 turun ke bawah ya. Jadi negatif 5. Yang ini turun ke bawah jadi 5. Kita jendolnya kita pindahkan juga. Nah, berarti penyelesaiannya ada di antara ini. Ada di antara ini. Berarti kalau kita gambar grafiknya, nah seperti ini. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti apa? Agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Berarti di sini x sedemikian hingga, karena ada di antara negatif 5 dan 5, maka tulis dulu negatif 5 dan 5. Nah, di sini tadi x lebih dari atau sama dengan negatif 5. Ini terbukanya kan ke x. X-nya ada di tengah-tengah. Kenapa ininya jadi terbalik dikurang dari atau sama dengan? Ya tidak terbalik sebenarnya, hanya penulisannya x-nya kan di tengah. Jadi lebih dari atau sama dengan negatif 5. Berarti yang ini tinggal tulis lagi ke sini, kurang dari atau sama dengan 5. Dan x anggota bilangan real. Jadi bisa dibacanya x sedemikian hingga negatif 5 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Bisa juga dibaca x sedemikian hingga x lebih dari negatif 5, x kurang dari 5, dan x anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke aplikasi pertidesimal linear dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal hasil pemeriksaan seorang pasien menunjukkan gejala penyakit tertentu. Agar ia tetap sehat, ia harus mengkonsumsi 3 jenis obat, yaitu obat A, B, dan C, katakanlah. Perbandingan obat tersebut berturut-turut adalah 4:1:3. Total obat yang diberikan tidak boleh lebih dari 4.000 mg. Jika obat A dan obat B yang diberikan berturut-turut 475 mg dan 600 mg, berapa banyak obat C yang harus diberikan agar pasien tersebut tetap sehat? Di sini, untuk menyelesaikannya, kita perlu mengubah
bahasa verbal ini menjadi bahasa matematika atau kalimat-kalimat matematika. Seperti tadi pada persamaan linear ya. Kemudian kita misalkan jenis C ini adalah X miligram. Kan di sini yang belum ada adalah yang C kan. Yang A sudah ada 475 mg pemberiannya, untuk yang B-nya 600 mg. Sedangkan yang C-nya belum ada nih, misalkan oleh kita dengan X. Kemudian jenis obat ada 3, jenis A, jenis B, jenis C. Kemudian ada ciri dari soal pertidasamaan. Di sini ada kata tidak boleh lebih dari. Tidak boleh lebih dari. Ya, tidak boleh lebih dari. Berarti kurang boleh nggak? Jelas harus kurang ya. Jelas harus kurang. Sama dengan boleh nggak? Ya kalau tepat sama boleh, tapi tidak boleh lebih. Kurang bisa gitu ya. Itu lebih aman gitu, kurang daripada lebih dari, mungkin bisa overdosis gitu kan. Kemudian di sini 4000 mg, berarti tanda pertidasamaannya kurang dari atau sama dengan 4000. Kemudian ada perbandingan di sana. 4:1:3, kita tulis perbandingannya dulu. 4:1:3 untuk masing-masing jenis obat. Obat A dan B masing-masing 475 mg dan 600 mg. Ya, A kali 475 dan yang B dikali 600 mg, berarti 1 kali 600 mg. Sedangkan yang C kan kita misalkan dengan X, kita tulis saja tambah 3 kali X. Kurang dari atau sama dengan 4000. 4 kali 475 1900, 1 kali 600 ditambah 3X, kurang dari atau sama dengan 4000. Dan di sini bisa kita selesaikan dengan menggunakan pertidasamaan linear. 1900 ditambah 600, 2500 ditambah 3X, kurang dari atau sama dengan 4000. Di ruas kiri kan harus ada variabel X saja ya. Variabel saja, maka di sini harus ada 3X saja. Berarti ini pindah ruas ke kanan, atau mau dikurangi 2500 ke dua ruas boleh. Pindah ruas ke kanan boleh. Itu 3X, 4000 dikurangi 2500 yaitu 1500 ya. 3X kurang dari atau sama dengan 1500, sehingga X sama dengan 1500 dibagi 3, 500. Jadi jumlah maksimum obat jenis C yang dikonsumsi pasien tersebut adalah 500 mg. Baiklah, materi kita tentang persamaan linear dan pertidasamaan linear satu variabel telah selesai. Silahkan kalian coba latihan soalnya untuk lebih memantapkan lagi materi ini. Dan apabila ingin melihat video-video sebelumnya untuk belajar, silahkan kalian buka kolom deskripsi di bawah ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.